Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Fitri, mahasiswi Universitas Alma-Ata, Prodi Sarjana Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SAP, Satuan Acara Penyuluhan Proses Terjadinya Kehamilan. Ini loh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proses terjadinya kehamilan. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim, dan kemudian menjadi janin. Agar terjadi proses pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Pasti Anda sudah tahu jika kehamilan terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur dari wanita. Proses inilah yang dinamakan sebagai pembuahan atau konsepsi. Lalu, bagaimana cara sel sperma dan sel telur bertemu? Ini bukanlah proses yang sederhana, bahkan membutuhkan waktu yang lama. Adapun proses pembuahan, seperti yang sudah disebutkan di atas, agar terjadi proses pembuahan, dua unsur penting yang harus adalah sel telur dan sperma. Setiap bulan, wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini bersamaan ketika wanita mengalami masa subur sehingga terjadi ovulasi. Setelah dilepaskan sel telur akan melewati tuba falopi yang memiliki panjang sekitar 10 cm menuju rahim Anda. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 20 jam semenjak dilepaskan. Berbeda dengan wanita yang melepaskan satu sel telur setiap bulan, pria dapat terus menghasilkan sperma, bahkan dapat dikatakan tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidupnya. Berikutnya, proses yang terjadi selama fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama, ejakulasi pada pria. Pada saat berhubungan seksual dengan pasangan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong cairan semen atau air mani yang mengandung sperma masuk ke dalam vagina menuju leher rahim. Perlu diketahui bahwa diperlukan minimal 15 juta sperma per mililiter saat ejakulasi agar proses kehamilan bisa terjadi. Air mani yang sehat memberikan makanan sebagai bekal untuk sperma dalam melakukan perjalanan sehingga menuju ke tempat yang tepat. Kekuatan ejakulasi memberikan dorongan kepada sperma rata-rata 10 ml per jam untuk mencapai sel telur. Bagaimana dengan cairan praejakulasi? Rangsangan seksual menjadi pemicu cairan ini keluar. Perlu diketahui jika tidak semua cairan praejakulasi mempunyai kandungan sperma. Namun, apabila terdapat kandungan sperma, tidak menutup kemungkinan sperma akan masuk ke dalam rahim. Berbeda lagi dengan kondisi air mani yang tidak keluar. Apakah hal ini tetap bisa menimbulkan kehamilan? Ketika penis dalam keadaan kering, tidak ada cairan apapun yang keluar, kecil atau hampir kemungkinan wanita bisa hamil. Sementara apabila ejakulasi tapi penisnya masih basah karena cairan ejakulasi, maka akan terjadi kehamilan kemungkinan. Yang kedua, perjalanan menuju sel telur. Meskipun pria membutuhkan organisme untuk melepaskan sperma, wanita tidak memerlukan organisme agar terjadi konsepsi. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur
untuk yang panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur sehingga terjadi proses kehamilan. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua yaitu lendir serviks. Hanya sperma dengan kemampuan berenang paling kuat yang dapat membuat lendir serviks ini. Yang ketiga, kemampuan sperma menuju sel telur. Setelah berhasil melewati lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim. Kemudian sperma menuju tuba falopi untuk mencapai sel telur. Lalu tahap ini sperma bisa terjebak ke tuba falopi yang salah satu atau bahkan bisa mati di tengah pencariannya. Rata-rata sperma mampu berjalan sepanjang 2,5 cm setiap 15 menit. Sperma yang mampu berenang sangat cepat mungkin mampu bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit. Jika pergerakannya lambat, sperma butuh waktu hingga 12 jam untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, namun hanya sperma yang bisa dapat menembus dinding rahim. Yang keempat, sperma berhasil bertemu sel telur. Ketika ada satu sperma masuk sampai inti sel telur membentuk pertahanan diri sendiri, mencegah sperma lain masuk. Pada tahap ini lah terjadi proses pembuahan atau konsepsi. Jika sperma tidak mampu bertemu dengan sel telur, sperma mampu bertahan dalam waktu sampai 7 hari. Ketika wanita melepas sel telur pada masa ini, kesempatan untuk bisa hamil masih terbuka lebar. Jadi, perhatikan cara menghitung masa subur sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan melakukan hubungan seksual di masa itu. Yang kelima, setelah proses pembuahan. Apabila sperma sudah berhasil bertemu dengan sel telur, di tahap inilah proses pembuahan berlanjut menjadi kehamilan. Materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan agar janin terbentuk. Setidaknya dalam waktu 24 jam pembuahan akan berubah menjadi zigot. Setelah itu, zigot akan berkembang menjadi janin. Janin kelamin bayi ada juga ditentukan dari proses pembuahan atau kehamilan ini. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayi ada akan berjenis kelaminan laki-laki. Sementara jika sperma membawa kromosom X, maka bayi akan berjenis kelamin perempuan. Proses pembentukan janin. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut dengan blastokista. Blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim, dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Di rahim kemudian blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Perlu diketahui bahwa embrio adalah bakal janin yang ada di dalam rahim. Ini membentuk waktu sampai beberapa minggu sampai Anda menduga bahwa proses kehamilan berhasil. Apa yang harus dilakukan agar pembuahan berhasil? Untuk berhasil hamil dengan pembuahan alami, Anda dan pasangan bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, stop KB dan alat kontrasepsi lainnya. Yang kedua, deteksi masa subur. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi hubungan intim. Yang keempat, terapkan pola makan sehat. Yang kelima, konsumsi vitamin. Yang keenam, terapkan pola hidup sehat. Adapun perlukah kita memeriksa kehamilan? Apabila Anda mengalami gejala tertentu yang berhubungan dengan kehamilan,
ada kemungkinan proses kehamilan pada wanita berhasil. Kondisi pertama yang paling mudah dikenali adalah ketika Anda tidak mengalami menstruasi ketika sudah waktunya. Cara untuk memastikan agar lebih akurat, Anda perlu untuk melakukan tes kehamilan dengan cara menggunakan tes PEG. Hal ini pun sebaiknya dilakukan apabila Anda tidak mengalami telat menstruasi dalam jangka waktu 1 minggu. Apabila ingin mendapatkan jawaban lebih pasti, sebaiknya segera temui dokter Anda atau bidan. Terima kasih, itu saja penjelasan SAT dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.